Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Andum Kawruh Ujang Rawing ya. Masih cerita wayang ya. Kali ini saya akan bagaimana perilaku kita gitu sehari-hari menurut wayang gitu. Kalau kita katikan ke wayang, ternyata menurut wayang itu perilaku kita sehari-hari untuk olah batin itu sudah digambarkan misalkan dengan lakon Wahyu Ketentraman ya. Wahyu Ketentraman itu artinya adalah ketenangan, dan bagaimana supaya diri kita ini tentram atau supaya diri kita ini tenang. Lalu di cerita itu siapa yang mendapatkan wahyu ketentraman itu tadi? Yaitu adalah Bima, ya, artinya angin. Nah, terus yang terlibat di itu semua yang paling pokok ya, yang terlibat itu banyak, tapi yang paling pokok di antara lakon Wahyu Ketentraman tadi adalah Dasamuka atau Rahwana, terus Hanoman, terus Arjuna, dan Gatotkaca dan Bima gitu. Nah, yang terlibat inti itu, kenapa kok yang terlibat itu justru malah Rahwana? Karena orang yang bermeditasi, ya, orang yang bermeditasi itu atau zaman ini ya, zaman dulu itu kan selain meditasi itu ada namanya tapa brata atau pati geni ya, misalkan seperti itu. Orang yang melakukan tapa brata dan pati geni itu adalah yang pertama kita kendalikan itu adalah nafsu wanita. Terus setelah itu baru pikiran, itu adalah suteja. Karena di waktu Rahwana itu mau bergerak, itu si Suteja itu ada karena di depan, karena Suteja ini kakak seperguruan daripada Rahwana. Nah, di situ akhirnya menyerang, maksudnya bergerak, gitu, bergerak. Tapi di sebuah begawan itu, ya artinya begawan itu adalah ibarat diri kita. Begawan itu dibantu oleh Anoman, artinya Anoman inilah yang bisa mengendalikan itu semua, yang mengendalikan nafsu wanita itu dan pikiran itu tadi. Nah, yang mengendalikan nafsu wanitanya itu adalah Anoman, yang mengendalikan pikirannya itu adalah Gatotkaca, ya. Dan yang mengendalikan nafsunya itu adalah Arjuna. Nah, akhirnya mereka saling berbenturan ya. Nah, sehingga dikalahkan, semua mereka dikalahkan, barulah muncullah Bima. Lalu kenapa itu saya bilang perilaku kita yang olah batin ya. Nah, bagaimana kita cara olah batin hal yang seperti itu, artinya yang bisa mengendalikan hawa nafsu atau nafsu wanita, terus bisa mengendalikan pikiran dan bisa mengendalikan hormon tadi, yaitu dengan cara ya olahnya begini. Di saat pikiran kita ini hidup, berusahalah kita bersuara dalam hati atau mulut luar dengan membaca apa yang sesuai dengan kemampuan kita atau dengan keyakinan kita. Nah, banyak-banyaklah membaca itu agar supaya pikiran kita ini bisa diam. Nah, setelah pikiran itu kita bisa diam, bagaimana kita mengolah nafsu tadi. Nah, mengolah nafsu tadi itu adalah kita dengan cara mengendalikan hormon ya. Mengendalikan hormon itu adalah dengan cara seperti apa? Di saat kita meditasi ini, kita tariklah napas itu tadi ke dalam sekuatnya. Nah,
itu kita bisa tahan pelan-pelan terus sekuatnya. Nah, itu bisa mengendalikan hormon. Lalu peran Arjuna di sini. Arjuna itu adalah, udah saya katakan, ada artinya adalah mata. Artinya di saat kita meditasi atau tapa berata segala macam, itu kita harus merem. Artinya merem, jangan melihat sesuatu. Artinya melihat, merem ini bukan berarti cuma mata fisik yang merem aja. Terkadang ada mata hati yang bisa melihat sesuatu bayangan di luar yang justru yang mengganggu ya gitu. Nah, setelah kita atur napas dengan benar, dengan kuat, olah mata dengan kuat, olah hormon dengan kuat, itulah dengan cara meditasi bagaimana bisa tenang. Kalau kita keluar napasnya sudah seimbang antara masuk dan keluarnya, sudah seimbang semua, sudah longgar, nah, baru kita akan mendapatkan wahyu ketentraman, artinya tenang. Kita bisa tenang kalau sudah bisa mengendalikan itu semua. Nah, itu saja lakon wahyu ketentraman ya, adalah intinya adalah bima atau olah napas dengan baik. Semoga bermanfaat buat yang dengar kandung kauruh ujang rawing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.